Untuk bertemu dengan Raja. Baiklah, sebenarnya saya juga menginginkan bisa melawan. Siang ini saya sudah mengundang para peramal untuk berkumpul di istana. Baiklah, aku akan mulai pindahnya. Raja sudah berangkat. Siapa kau, wahai Kisan? Apakah kau tidak mengenali kami lagi? Aku adalah seorang raja dari negeri seberang. Negeriku benar tidak ada musim kemarau. Rakyatmu kesulitan dalam menghadapinya, dan aku tidak mempunyai jalan keluar. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang bersedia maju berdiri untuk melaksanakan amanat ini? Putri Kemarau menjadi ratu, menggantikan ayahnya. Ia memberikan menjadi sana, sehingga ayahnya aku harus pergi merubah nasib kita. Aku melihat ke depannya. Aku pasti bisa. silang sudah di tanganmu. Jangan kau melupakan kamu. Lebih baik di sini melihat rumah kita sendiri, ya. Pokoknya aku mau datang kamu. Betul. Mami, aku ingin keliling. Kau benar-benar anakku.
kan Osma. Jangan Osma, jangan. Ya, aku akan taruh dengan anak resikonya. Baiklah kalau begitu. Dari mana kalian dan di mana Putri Bungsu? Maafkan kami Ayahanda, kami tadi habis dari bumi Ayah. Apa? Kalian dari bumi? Tapi Ayah, Tidak ada tapi-tapian. Sekarang cepat pergi. Karena sebentar sampai dari sini. terima kasih atas kami. Sekarang kamu jadi bersedia menjadi istri Rama. Iya, aku bersedia. Kira-kira apa ya isi dari bumi? Kayangan. Aku harus kembali ke kayangan dan bertemu dengan ayah serta kakak-kakakku yang lain. Kemudian Putri Bungsu meninggalkan selendang itu dan menghampiri Kumarasari dan Kumarasari menangis. Maafkan aku ya, ibu harus pergi. Ibu ada keluar ke kayangan penduduk, masukkan ke dalam aku, lantas aku ikut tanda kejepun sampai, memberikan sesuatu dengan seluruh menjaga, dan akhirnya akan melakukan ini. Baiklah, kalau begitu. Sekarang kau sudah semakin dewasa. Apakah kau tidak ingin menikah dan memberikan keturunan untuk kerajaan kita? Iya putriku, jika kau tidak menikah, lalu siapa yang bisa kerajaan kita? Iya Ayahanda, Bunda, akan putri pikirkan terlebih dahulu. Salam hormat bagi raja. Saya datang membawakan bahwa para pangeran yang ingin melamar sang putri telah tiba di halaman kerajaan. Namun sudah ada tamu di Purwokerto yang ingin menemui baginda raja. Mandalika, sekarang para pangeran dari berbagai negeri sudah berada dalam kerajaan. Saya akan pergi menemui kamu terlebih dahulu. Kamu segeralah bersiap diri dengan para daya. Baik Ayahanda, baik Ibunda. Tuan Putri akan memilihku. Bukan kalian. Jangan mimpi kau. Hanya aku yang pantas meninggalkan Tuan Putri. Cuma Tuan Putri yang mau dan orang seperti itu. Berisik kalian. Mana mau Tuan Putri menikahi pangeran-pangeran lemah seperti kalian. Hanya aku yang pantas untuk Tuan Putri. Baiklah, daripada kita berdebat, lebih baik kita berikan saja di dalam siapa yang akan mendapatkan hati. Putri, saya dengar para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sangatlah sabar. Ya Putri, saya pun tak sabar banget ya. Aja Putri, tantangan saja tidak menjamin semua kebutuhan Putri. Jadi, Putri harus memilih pangeran yang paling kaya raya. Kalau Tuan Putri tidak bisa memilih pangeran-pangeran itu, biar buat saya saja Putri pangerannya. Ya kan Ayahanda ya? Salam hormat Tuan Putri Mandalika. Saya ingin menyampaikan bahwa para pangeran yang ingin melamar Tuan Putri sudah tiba di istana kerajaan. Silahkan mereka untuk masuk kemari. Baiklah Tuan Putri. Hai Putri, aku adalah Pangeran Datu dari Kerajaan Yeon. Aku datang ke sini ingin melamar Tuan Putri. Kerajaanku sangat luas dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Dan engkau harus menjadi pengganti. Tidak bisa. Kau
denganku atau menghancurkan kerajaan kalian. Sudah. Daripada kita berdebat, bagaimana kalau kita adu rayuan saja untuk mendapatkan hati Tuan Putri? Oke, aku duluan. Tuan Putri, tahu tidak? Saat apa yang paling Kakanda tunggu-tunggu? Adinda tidak tahu Kakanda. Saat apa itu? Bila apa yang Kakanda inginkan saat ini? Bila kita tidak bertemu? Tidak seperti itu, Adinda. Bila yang Kakanda inginkan saat ini adalah memang kau lebih pantas untuk berpisah dengan Mandalika karena aku yang tetap nanti memang kata kalian tidak ada rasanya tercemar, apakah semuanya atau tempatku tempuh saja kesana kasih pilihanku akankah jadinya berbahaya, mungkin waktu akan menentukan jawaban berhasil juga jatuh bangun bagiku itu sudah biasa katanya sampai berakhir juga. Ada apa ini? Ada apa ini? Ibunda, Putri bingung. Putriku, ayah tidak akan memutuskan pangeran mana yang ayah terima. Ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang kau pilih. Jadi, siapakah pangeran yang kau pilih, putriku? Wahai ayahanda, ibunda, serta semua para pangeran, maafkan aku. Kuharap kalian bisa menjadi pemimpin yang bijak tanpa harus menaklukkan satu sama lainnya. Aku akan menerima semua lamaran kalian, tetapi tidak ada satupun yang akan aku pilih. Maafkan aku negeri Tunjung Pitu. Aku harus pergi meninggalkan kalian saat ini, karena aku bukan untuk satu pangeran semata. Aku adalah untuk kalian semua. Aku adalah untuk rakyatku dan untuk negeriku. Selamat tinggal, negeriku. Setelah itu, keluarlah caci warna-warni dari tubuh sang Mandalika. Caci tersebut diiringi dengan balik.
ujung sana ada seorang wanita cantik bidadari sedang menjemur ikan. Wah, benar tuanku. Pahanya sungguh elok dengan tubuh bagai rusa. Sangat mempesona. Prajurit, segera bawa dia kemari. Siap tuanku. Tuanku, wanita itu dibawa paksa oleh kelompok itu. Kita hampiri mereka. Hei pemberontak, kau harus membereskan letakmu dengan mati tangan. Aku tidak tahu, cuma saja kalau kau berani melawan. Tidakkah kau ingin menjadi selihatmu? Tidak, Nyai. Mengapa kau menolaknya? Seharusnya rakyat kecil sepertimu menerimanya dengan senang hati. Mohon ampun, Nyai, namun hamba sudah memiliki kekasih, yaitu putra dari Nyai Singabarong, Romo Citro. Mengapa ditolak, Den? Mengapa Den lebih memilih pria desa itu? Benar, bukankah hatimu lebih baik? Harta dan tahta bukanlah tujuan aku menikah. Aku ingin menikahinya karena aku mencintai kekasihku, Romo Citro. Apakah kau menikah denganku? Tidak, aku tidak akan menjadi selihatmu karena aku memiliki kekasih. Berani sekali kau berserta dengan kekasihmu. Jika kau tetap tidak ingin menikah denganku, kau harus membayar semua upeti milik Adipati Prabowo. Bahkan, aku lebih rela membayar semua upetinya daripada menikah denganmu. Jangan dengar yang prajurit. Selain membawa rokok itu, wanita pesona sepertinya untuk apa berjalan di pasar? Benar, untuk apa yang berjalan di sini? Bisa-bisa pelanggan kita direbut olehnya. Mengapa kalian berpikir seperti itu? Selama ia tak menunggu kita, biarkanlah saja. Adinda, Adinda. Kakanda, Tuankan suaramu, Adinda. Mari tinggalkan. ada apa gerangan Kakanda? Hei Adinda, telah lama mengenali bertemu denganmu. Rasa rinduku sudah tak bisa ditahan oleh siapapun saat ini. Kakanda, aku pun juga ingin bertemu denganmu. Mari ikut aku, kita akan melarikan diri. Kemana kau? Siapa kau itu? Aku cowok-cowok itu. Berani sekali kau membatalkan dirimu. Bersiaplah untuk mati di tangan. Aku tak takut kan? Cantik, sekarang tak akan ada lagi yang menghalangiku untuk menjadikan istriku. Aku tak akan pernah menjadi selihat bagi orang lain. Ah, setan. Lebih baik aku mati dan istrinya akan menjadi saksinya. Tidak, tidak. Kamu sebenarnya. Aku akan mencinta Kakanda. Tak akan ada orang lain selain dia yang mencinta. Seandainya tidak memaksamu, entah ini tidak akan dapat seperti ini. Semoga kalian yang bisa
Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Wertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kakamata. Oh, ini aku. Gimana Jene? Iki jangan semu, jangan Kirana. Dia sedang bersama di Janu. Selamat pagi, Chandra Kirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, pemimpinmu. Aku orang dari Kamalai. Ronek ya. Dewi Galuh pergi ke kamar dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana. Tapi gimana caranya untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Kanjeng Putri, kudengar sing timur kerajaan kono bukan sing bisa paman. Bagaimana jika Kanjeng Putri pergi menemui untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Baiklah, aku akan datang untuk itu. Rasa dan Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana memberani dalam mata. Malam-malam begini, Aku dua satu permintaan. Tolong bantu aku untuk meledakkan Chandra Kirana. Dan sampai yang bisa akan kuberi emasnya. Wes, apik lah. Aku bisa ngomong sampai. Baiklah, kukutan kau jadi kiamat. Kutukan ini akan berakhir jika Chandra Kirana ketemu kalau tunangan. Dan sebelum itu terjadi, kunyakan dulu kau akan menceritakan pada ayah kalau kau telah muslim. Chandra Kirana yang berbeda. Aku iki sing belum emas, aku tidak pernah dulu perempuan iki. Sang nenek membawa Kiomas pulang ke rumahnya. Ia membawa Kiomas dalam sebuah tempayan. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari Kiomas berubah menjadi manusia kembali. Tunggu sih masak semua ini. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Paginya, sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kau cayu? Dok, Kulo putri Chandra Kirana asal kerjaan dahan dulu. Apa yang terjadi kadang cayu? Chandra Kirana pun Tolong sebetulnya, gue yang mengisahkan. Tolong Raja, aku cari Chandra Kirana. Kamu seneng kosong nanti sampai ketemu. Pengawal. Ini kalian, orang ada yang mau Sedang cari kenalanku, Chandra Kirana. Ini kalian. mendengar itu. Iki aku berikan. Selang, dengan ini ikan itu, iki bakal sakit dari itu satu jajan Kirana. Sekarang orang sih saja bilang tahun. Baiklah, mari kita fikir sekarang. Ini kalian. Sampai mau turun, Mbak. Kalian kelihatannya udah paham. Aku jurung mangan selama timur cek bagus. Isi gimana kurang lembah? Aku juga jadi lembah. Macam timur cek bagus. Sembari Radina menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek menembakkan jimat itu ke tanah. Gue selalu bisa mencaramu. Apa itu? Ikut ngono dalam gerakmu. Tujuannya kamu bisa sampean agar sulit menemukan kekasihmu. Terus iya, tetap menyusui iki. Jadi, Hari itu, Dari mana saja kamu? aku dikutuk oleh kakakku menjadi kemas. Kemudian dia membunuhku dan dia yang telah menyelamatkanku. Apa? Kalau begitu, ayo kita pergi ke kerajaan sekarang untuk mengatakan kepada raja yang sebenarnya. Baiklah, kami izin pamit dulu. Tunggu menjadi kemas. Dia, kamu dia. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Galuh hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya ikuti goyang istana. Sepertinya kita terlalu jauh dari pedesaan. Aku sengaja mengajakkan ikan jauh ini agar anak-anak di desa tidak makan ikan yang kita jemput. Mereka itu memang anak saya
nakal ya, sangat nakal. Tuanku, lihatlah. Di ujung sana ada seorang wanita cantik bidadari sedang menjemur ikan. Wah, benar tuanku. Parasnya sungguh elok dengan tubuh bagai rusa. Sangat mempesona. Prajurit, segera bawa dia kemari. Siap, tuanku. Tuanku, saya rasa ada yang tidak benar di ujung sana. Tuanku, wanita itu dibawa oleh kelompok itu. Kita hampiri mereka. Hei pemberontak, kau harus membereskan utangmu dengan mati di tanganmu. Aku tidak takut. Coba saja kalau kau berani melawan. Selama ia tak berberita, dia damai saja. Mereka suara tidak. Mari kita dengar. Ada apa gerangan Kakanda? Hei Dinda, telah lama kembali bertemu denganmu. Rasa rindumu sudah tidak bisa ditahan oleh siapapun saat ini. Kakanda, aku pun juga ingin bertemu denganmu. Mari kita akan melarikan diri. Dewi, mau kemana kau? Siapa kau? Aku tahu cuma betul. Berani sekali kau membaca hasil. Periksa kau kemana kita. Aku tak takut denganmu. Sekarang tak akan ada lagi yang mengalami dulu menjadikan sihir. Aku tak akan pernah menjadi sihir bagi orang lain. Hah, setan.
Kalau aku boleh tahu, apa gerangan syarat tersebut? Apa kau mau lautan? Ataukah sebuah bukit seluas samudra? Atau kamu mau aku belikan koki berbentuk laut? Ataukah mau aku buatkan badan kita? Siapa yang minta jangan bersulit. Bangunkan aku seribu arca dalam waktu 1 malam dengan ukiran isi yang lengkap di setiap arcanya. Tidak sulit. Akan memenuhi persyaratan. Maka aku buktikan betapa besarnya cintaku padamu, Roro Jonggrang. Maksud kedatanganku kemari untuk meminta bantuanmu. Sekedar Raden, kesulitan macam apa yang Raden hadapi hingga datang kemari? Bantu aku membangun 1000 arca dalam waktu 1 malam. Tidak sulit, asal imbalannya saja. Imbalan? Tidak usah kau pikirkan imbalan, semua bisa jadi. Wahai Raden Pendoso, tanpa mengurangi rasa hormat, kunyatakan kau tidak memenuhi persetujuanmu. Semua arca ini masih belum berjurnasiku. Aku tidak percaya. Pasti kau juga mengira yang lain berkokan. Raden bisa bertanya pada seluruh ahli sihir di negeri ini. Tidak ada satupun yang mendatangi. Tenang, Beb. Akan kubiarkan mereka ini berburu dariku. Ayang, Beb, jadi kamu yang mengatakannya. Bagaimana bisa? Ya iya dong, gue gitu loh. Kau, dasar tukang menikung. Bisa-bisa kau bodoh itu. Dia kau, wanita licik, jual mahal. Enggak, katakan habis semua itu. Baiklah, Beb. Kau saja bisa. Begitulah kisah asmara Asuhan dan Konon katanya, Pandu Pendoso dan Dukun masih saling berkejaran mengelilingi dunia hingga saat ini. Yakni kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmara Prabu. Sementara kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayanegara dan putrinya yang cantik Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan di antara mereka, kedua kerajaan ini dipersatukan kembali melalui ikatan pernikahan. Akhirnya, Pangeran Panji Asmara Prabu dinikahkan dengan Putri Sekartaji. Penjaga kerajaan Jenggala kaget atas serangan tersebut. Kerajaan musuh menyerang, aku harus segera melapor. Pertempuran singkat antara dua kerajaan pun terjadi. Putri Sekartaji ketakutan melihat kerajaannya diserang. Aduh, sepertinya kerajaan ini bakal kalah. Aku harus bersembunyi. Ia pun segera melarikan diri, meninggalkan kerajaan Jenggala untuk bersembunyi. Ia akhirnya berhenti di sebuah desa yang terletak jauh dari kerajaan Jenggala. Ia menghampiri sebuah rumah. Maafkan saya, Bu. Saya tersesat. Bolehkah saya tinggal di sini untuk sementara waktu saja? Kemudian, dari dalam rumah muncul suara. Biarkan dia tinggal di sini. Barangkali dia bisa membantu kita. Sekarang, saya bisa Akhirnya, Putri Sekartaji tinggal bersama Nyi Intan dan tiga anaknya, yakni Genting Abang, Genting Hijau, dan Genting Biru. Dewi Sekartaji kemudian diangkat menjadi anak dan diberi nama Genting Kuning.
Selama tinggal di rumah Intan, Genting Kuning selalu disuruh untuk melakukan pekerjaan rumah oleh ketika sampai rumah. Sementara itu, Pangeran Panji Asmara pun telah berhasil mengalahkan musuh. Akan tetapi, ia merasa sedih karena istrinya telah pergi. Ia sudah berusaha mencari ke seluruh penjuru, namun belum juga menemukan keberadaan Putri Sekartaji. Ketika pangeran hampir menyerah, seorang pengawal datang membawa kabar baik. Ampun Baginda, hamba menemukan seorang gadis yang mirip dengan istri Baginda di sebuah dusun. Benarkah? Anak aku kesana sekarang juga. Bersama pengawalnya, Pangeran Panji menuju ke desa yang dimaksud. Ia menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Mereka pun tiba di desa Dadapan. Di desa itu, ia tinggal di sebuah pondok kecil milik orang dulu yang baik hati. Esok paginya, sang pati memberi pengumuman sayembara pencarian jodoh pangeran ke seluruh pelosok desa. Kabar sayembara ini pun terdengar sampai ke telinga anak-anaknya Intan. Ada sayembara, seorang pangeran yang mencari jodoh. Ayo kita ikutan, ayo. Anak-anak Intan pun akhirnya berencana ikut sayembara itu demi meraup kekayaan sang pangeran. Namun tidak dengan genting kuning. Genting abang, genting hijau, dan genting biru segera bersolek untuk mengikuti sayembara itu. Wah, kalian sungguh cantik. Tentu saja kami cantik. Kamu juga mau ikut sayembara? Kamu bercanda Genting hijau? Pakaian saja dia tidak punya. Masa mau berjodoh dengan pangeran? Sebaiknya kamu mencuci pakaian-pakaian kotor kami di sungai Genting kuning. Benar juga kak. Genting kuning akhirnya ditinggal sendiri seekor bangau yang bisa bicara. Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan untuk mengikuti sayembara. Bangau bisa bicara. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara. Bawalah cambuk ini. Jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, Tuan Putri boleh menggunakannya. Tunggu. Belum sempat Genting kuning membalas perkataan bangau, bangau itu pergi terbang meninggalkannya. Benarkah yang dikatakan Bangau tadi? Apakah kakanda sedang mencariku? Ataukah dia sedang mencari istri baru? Aku akan memastikannya. Ia pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap. Sementara itu, Genting bersaudara terhenti di sebuah sungai yang lebar dengan arus yang sangat deras. Bagaimana ini kak? Arusnya deras. Tidak ada perahu yang lewat. Entahlah, Di. Aku juga tak tahu bagaimana cara kita menyeberang ke sana. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa melompat ke dalam sungai. Lah, kepiting raksasa. Apa mau? Tenang gadis-gadis cantik, namaku Dini Gagang. Aku akan membantu untuk menyeberang. Tapi aku punya syarat. Yaitu kalian harus menciumku. Genting bersaudara pun berdiskusi. Bagaimana kak? Kita ikuti sajalah persyaratan dia. Biar kita segera bisa menyeberang. Baiklah Yuyu Kakang, kami penuhi permintaanmu. Ketiga gadis pun mencium Yuyu Kakang. Setelah itu, Yuyu Kakang dengan cepat menyeberangkan mereka bertiga. Tak lama setelah itu, tibalah Genting kuning di tepian sungai yang sama dengan saudari angkatnya itu. Tetapi, Yuyu Kakang muncul ke permukaan. Hal yang sama dikemukakan kepada Genting kuning. Jika ingin menyeberang, kau harus menciumku. Namun, jawaban Genting kuning berbeda. Tidak, aku tidak mau menciummu. Genting kuning pun mengambil cambuk yang diberikan Sinatong. Dicambukkan ke arah sungai. Sepertinya air sungai itu surut. Yuyu pun dibuat kaget olehnya. Bagaimana mungkin? Air sungai itu surut. Yuyu menjadi ketakutan. Ia bahkan menawarkan
Ampuni aku, sebagai kau tidak, aku akan mengantarmu dengan gratis. Genting kuning pun diantarkan oleh Yuni Gantang hingga ke seberang sungai. Tak hanya menyeberangkan, Yuni bahkan mengantarkan sampai ke rumah Pok Rondo di desa Dadatan. Sesampainya di sana, Genting bersaudara nampak sedang menunjukkan kecantikannya di depan pangeran. Bagaimana pangeran? Apakah Anda tertarik dengan salah satu dari kami? Maafkan aku, tapi tidak ada satupun yang kupilih dari kalian. Kenapa? Apakah kamu jadi? Kalian cantik, tapi aku telah memutuskan. Aku telah memilih gadis itu. Kau, gadis berbaju kuning. Betapa kagetnya mereka saat pangeran memilih Genting kuning. Tidak bisa. Dia itu hanya budak. Iya benar. Dia bukan siapa-siapa. Pakaiannya saja jelek dan lusuh. Iya benar. Ini tidak adil. Ketahuilah, aku tidak memilih kalian karena kalian telah menviuk-viukkan. Hanya gadis berbaju kuning itu yang tidak, karena ia berani menolaknya. Aku hargai pangeran telah memilihku sebagai permaisuri. Tapi sebenarnya kedatanganku ke sini untuk mencari suamiku. Panji Asmaramangun membuka penyamarannya. Betapa terkejutnya Dewi Sekartaji. Ternyata pangeran Panji Asmaramangun yang ia cari adalah adik-adikmu. Maaf Kanda, aku hanya berniat untuk bersembunyi, tapi aku malah tersesat. Tidak apa istriku. Demikianlah pangeran Panji Asmaramangun keperluan kembali kepada Putri Sekartaji. Mereka kembali ke kerajaan Sigaya. Kanda yang telah membantu pangeran turut diajak tinggal di kerajaan Segala. Di cerita ini adalah hati yang cantik. Kali ini di kuda atas. Ini apa ya, Nek? Dituliskan dari sepenggal kehidupan di mana ada kasih yang indah. Pangeran, oh pangeran, pangeran siap, mana tuh pangeran berada? Ini yang bisa pangeran kok gak ada pangeran. Coba harus ketemu, tepat sekali. Oh itu ada berarti, coba kita bertanya. Permisi, apa istrinya kalian tidak? Tidak, permisi berarti. Sebenarnya ada apa pangeran? Jadi kemarin itu bulan siapa? Karena tugasnya banyak sekali. Aku ingat ada di kursinya, terus aku kabur. Oh iya berarti, aku mau wajah selama ini, boleh nggak? Tapi kalian harus kembali ke kita. Baik, Menteri. Saja, kamu telah ditemukan oleh Bu Harum dan Mas Munir di satu hutan. Ngomong, siapa namamu? Aku tidak tahu. Ya sudah, Bu Harum, apakah Anda mengizinkan anak ini untuk tinggal di sini dalam jangka waktu yang lebih lama? Boleh aja, asal dia bisa membantuku dan anak-anak merawat rumah ini. Ini anak-anakku, Tunting Merah dan Tunting Biru. Ih, dia jelek sekali ya kak. Jenenge siapa bu? Dia juga tidak tahu. Bukankah King Hernet ini buat dia lupa? Hei, mulai sekarang kamu akan dipanggil dengan nama Tunting. 8 tahun kemudian, sekarang yang kini bernama
Tapi awakmu kudu atus, soalnya awakmu iku lebus. Jangan lupa suka kabarku ya. Iya Bu, iya Kak. Perhatian kepada keluarga sipil. Pangeran Dira dari Kerajaan Kediri sedang mencari seorang istri. Dia akan mengunjungi setiap rumah untuk mencari cintanya. Kuning, awakmu apa sih? Mimpi mendapatkan pangeran ya? Kuning, nanti jika pangeran datang, kamu harus pergi sejauh mungkin dari rumah ini. Kunting merah dan kunting biru tanpa saling tahu mendatangi seorang penyihir tersohor bernama Yudukahan supaya mereka dapat memenangkan sayembara tersebut. Nyanyikan kan? Bolehkah saya masuk? Apa yang membawa kamu ke sini? Nyanyi, yang walau aku jadi bujuni pangeran Kediri Nyanyi. Aku orang pingin adikku biru seperti ini. Itu adalah tapi semua permintaan memiliki syarat dan apapun syarat dan konsekuensinya akan saya terima Nyanyi. Baiklah, kuberikan kau 1 biji ajaib. Tanamlah ke dalam periuk tanah liat, lalu letakkan di sebelah tempat di mana adikmu tidur. Nyanyi. Saya tahu apa yang kamu mau. Saya berikan kamu 1 gendi air dari sumur. Tuanglah ke dalam itu mata kamu. Paman Kerajaan Kediri sebentar lagi datang. Aduh, badan aku gatal semua. Aduh, mataku ngomong. Bu, Ibu, kamera, kamu selalu ingin menggagalkan rencana aku. Enak air, apa semalam kau nunggu ini? Hah? Apa sih kas? Ini Boneka, hamba minta setelah sekolah 2 dan juga sepiring pizza. Hamba belum makan beberapa tahun ini. Om Isna, kok pikir kon itu sopo? Maafkanlah hamba ini. Aneh-aneh yang mulia nama hamba. Tanpa bisa berakhir miskin tanpa harta. Tidak usah diberitahu. Kami sudah tahu dari penampilanmu. Hamba mohon untuk kembalikan hati ibu dengan kami. Kami tidak ada waktu untuk melayanimu. Pergi dari rumah kami. Dengar, pangeran sebentar lagi akan datang. Kita harus kembali dan memintanya Yuyu Kakang untuk mengembalikan kalian seperti semula. Yuyu Kakang, aku jangan menanti kedatangan kalian. Enggak, udara, kuasa manusia. Jadilah kuasa manusia. Misi, mereka meminta segala sesuatu dan juga sepiring pizza. Hamba mohon. Maaf, hanya ini yang kupunya. Lalu tersebut, yang barusan kau nyanyikan itu, kau tahu dari mana? Hanya saat kecilku yang mengetahuinya. Apakah engkau sekar? Ini Dira, apakah engkau tidak mengenaliku? Bahagia aku cari kamu.
Anda sudah tidak muda lagi. Semakin ini Anda semakin tua dan sangat cerdas. Anda tidak bisa menjalankan tugas sebagai haji basmala. Anda bagian turunkan tadi. Tidak juga berpikir demikian kan? Sungguh berharap merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Kalian tukar nasib, apa kalian gak tahu kalau saya salah? Baiklah Putri. Ada hal yang perlu dibicarakan bersama Tuan Putri Gerbadara. Raden diminta segera ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadi ratu. Padahal kan jelas-jelas aku adalah kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan, sebaiknya tinggallah menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus kita lakukan? Anda menjadi bagaimana kalau kita adil itu? Akhirnya mereka datang kemari kepada Raden Brawijaya. Tolong buatkan aku sebuah halangan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini ratu minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan matilah kami. Terima perak ini sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan. Purbasari, minum. Aku mau membantunya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi terang sangat panas dan berat sekali? Ada apa dengan kamu? Kenapa menjadi berkumpul seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus menanyakan hal ini kepada ayah dan dari bunda. Dari bunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayah anda yang telah melanggar hukum yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Lalu pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini. Gitu, kita perlu menghasilkan Purbasari. Baiklah, pimpinan kerajaan sebaiknya Purbasari dikasihkan menjadi kerajaan. Jika itu memang yang terbaik, Purbasari adalah tahta kerajaan jatuh di tangan Purbadara. Akhirnya dengan berat hati ia memutuskan saat telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari aku akan kesini membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Nih. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Sedikit aku dan kami yang memberikan kami sedikit makanan. Lancar sekali kalian. Kalian itu siapa? Beraninya meminta makanan kepada Ratu. Ya, usir mereka dari sini. Cepat. Baik Ratu, ya kami berkalian saling berilah aku penasaran. Dalam perjalanan menuju makan, dia memang jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Putri Purbasari. Iya benar, pantas saja Ratu Tapantung lebih memilih Purbasari daripada Purbadara. Lantas, kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Tidak tahu, Purbasari kan sekarang berubah. Wah, jangan-jangan dia diduduk dengan kehidupannya sendiri. Terima kasih Kisana. Saat perjalanan kemari, Anda mendengar para warga sedang melakukan sikap laku Purbadara. Tidak, apa yang terjadi? Saat ini para warga sedang melakukan makanan, tapi jadi anaknya sudah kelaparan. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Salah satu materi aku datang 2 kali. Kau bisa berbicara? Sebenarnya aku berbicara, tapi karena kesalahan aku juga jadi dibutuhkan. Wah, kita senasib. Aku juga terkena kutukan menjadi guru kota. Bagaimana kalau kamu aku paling beruntung kasarmu? Beruntung karena kamu berwujud sebagai
hingga pada suatu hari. Baiklah. Berarti Pak Putri sudah bisa kembali tidak nih? Apa maksud Tuan Putri? Aku tahu dia di sini itu. Tapi Tuan Putri, kamu pasti sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Untuk selalu harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami.